dan didukung pula dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di Jepang, seperti Chiba Islamic Cultural Center, kemudian ada Muslim Osaka, Muslim Fukuoka, dan sederet lembaga yang lainnya yang ada di publikasi. Ya, insya Allah pada pengajian sore hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Syakir Jamaluddin. Namun sebelumnya izinkan kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya izinkan saya juga membacakan sedikit dari profil beliau. Beliau adalah Dr. Syakir Jamaluddin, jabatan sebagai pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beliau fokus pada program studi ekonomi syariah. Nah, beliau lulusan maaf, beliau ya lulusan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan tafsir hadis, kemudian S2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan tafsir hadis, dan kemudian melanjutkan jenjang S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan tafsir hadis. Nah, saat ini keanggotaan organisasi beliau adalah ADSI atau Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, dan IAEI DIY, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tidak berpanjang lebar, insya Allah ini akan banyak, ya semoga banyak pertanyaan ya, karena ini berkaitan dengan muamalah dan sangat berkaitan langsung dengan bidang beliau, ekonomi syariah. Monggo Ustadz, atas waktunya kami persilakan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sehat semua ya, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku di sana. Mungkin dingin sekali di sana ya, Ustadz Ridwan. Alhamdulillah Ustadz. Sudah mulai hangat Ustadz. Oh, sudah mulai hangat ya. Iya. Ya, ini apa namanya, silaturahmi, tapi silaturahminya mudah-mudahan nanti mendapatkan manfaat apa namanya dari pertemuan yang singkat ini. Ya, kalau misalnya dalam ajaran Islam itu memang dilihat dari kontennya, muatannya itu ada ajaran apa akidah ya berkaitan dengan apa bagaimana seorang hamba mengesahkan, menghambakan diri kepada Tuhannya. Ada masalah akhlak, ya, masalah budi pekerti atau adab, ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada orang tua, masyarakat sekitar, diri sendiri bahkan, ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan masalah ibadah. Ini hubungannya kalau di Muhammadiyah itu kan ibadah itu kan dibagi dua ya. Ibadah khossah dan ibadah ammah. Ibadah khossah itu yang ketat ya, ketat. Al-aslu fil ibadat al-butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Ya, hukum asal dalam masalah ibadah itu adalah terlarang hingga ada dalil yang menunjukkan pengharaman. Jadi selama tidak ada yang mengharamkan, maka lanjutkan. Ya, jadi apa namanya? Maaf, dalam masalah ibadah itu menunggu perintah. Jadi terlarang untuk dilaksanakan sampai ada tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan dalam masalah muamalat, nah ini ibadah ammah. Ya, dalam masalah muamalat itu adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Semuanya boleh hingga ada dalil yang melarang. Jadi yang saya katakan tadi, selama tidak ada yang melarang, bisa kita melakukan kreasi baru. Dan mudah-mudahan Ramadan ini banyak kreasi-kreasi yang muncul di kita, ya. Sebenarnya apa namanya di kesempatan ini, ya, saya mungkin
lebih bagus membahas secara umum saja, ya. Ini kaitannya apa, masalah ibadah boleh, silahkan, masalah muamalat silahkan, ya. Saya menulis buku sholat sesuai tuntunan Nabi SAW yang menjadi kajian di masjidnya Ustadz Ridwan, masjid gede, karena saya memang diminta untuk menjelaskan buku saya, itu buku seputar sholat, ya. Mengupas kontroversi hadis sekitar sholat, ya. Karena kemarin kita juga mengisi, saya terjadwal di sana selama Ramadan ini setiap hari Jumat, ya. Kaitannya kajiannya ibadah, ya. Nah, kemudian apa namanya, saya juga menulis buku tentang kuliah fikih ibadah, ya. Jadi ini lebih umum lagi, ya. Dan saya juga menulis tentang buku tafsir hadis, ahkam ekonomi dan bisnis. Dan ada lagi yang khas, itu buku etika bercinta ala Nabi, ya. Itu dari tesis saya, ya. Tapi tidak mungkin kita bahas sekarang karena kita bisa panas dingin di bulan Ramadan ini saat puasa. Ya, sampai ada yang nanya itu dalam pengajian, saya mengadakan pengajian yang keempat itu adalah muamalat, ya. Saya mengadakan pengajian di tempat saya karena saya orang Sulawesi, saya kasih nama kopi ngaji. Ya, kopi ngaji itu tetap berjalan di bulan Ramadan, bukan bukan kopi kopi bukan kopi yang hitam itu, tapi kopi ngaji itu karena orang Sulawesi itu kalau nanya kopi mana gitu, ya, itu tidak minta kopi, ya. Kopi mana itu artinya kau pergi kemana, ya. Suntuk mau cari solusi berbagai persoalan hidup menurut Islam, jawabnya kopi ngaji. Jadi mungkin kopi ngaji di Omah Sawah Bodeh yang rumah saya itu. Nah, yang keempat itu. Nah, ini harus dipelajari secara keseluruhan. Kita mengadakan pengajian Sabtu pertama masalah akidah, Sabtu kedua masalah akhlak, Sabtu ketiga masalah ibadah, Sabtu keempat masalah muamalah. Saya kebetulan kebagian masalah ibadah. Nah, karena ibadah itu ketat, ya, dan bahkan rawan konflik. Kadang umat Islam ini yang belum dewasa benar itu gampang sekali menyalahkan saudaranya, ya. Padahal masing-masing masih punya dasar, punya dalil. Tapi entah kenapa kok gampang sekali menyalahkan saudaranya itu, ya. Termasuk suhu pendek, ya. Apa namanya, sumbu pendek, gampang sekali panas gitu, ya. Seperti yang kemarin kejadian di mana itu, di Monas, ya. Sebenarnya disayangkan juga sih, ya. Bagaimanapun tindakan kekerasan itu dilarang, apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga dilarang. Cuma jangan juga membiarkan kekerasan, karena kekerasan itu kan ada kekerasan fisik, itu tidak boleh. Ada juga kekerasan verbal, ya. Jadi kata-katanya tajam, melukai, ya, tidak menghormati. Padahal Quran itu tidak boleh melarang kita untuk menyinggung hal-hal yang dihormati atau menjadi sesuatu yang keramat bagi saudaranya, ya. Dalam Quran dikatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan engkau mencaci maki orang yang menyembah kepada selain Allah. Fayasubbullah, karena dia akan mencaci Allah padahal Allah itu maha suci, ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, jangan sekali-kali kalian mencela, menghina orang tua sendiri, orang tua. No, sahabat bilang, adakah di antara kita yang mau menghina orang tuanya sendiri? Bilang ada, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo bagaimana caranya? Nah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang Muslim menghina orang tua yang menjadi kehormatan, orang yang sangat dijunjung tinggi kehormatannya, itu kita hina, ya. Nah, maka orang tuanya kita hina pasti juga marah dan mungkin akan menyerang juga orang tua kita, padahal tadinya orang tua kita tidak salah, ya. Maka hati-hati, ya, ini untuk pelajaran bagi semuanya, ya. Nah, kita harus bisa menahan diri itu, ya. Jadi itu puasa kita itu. Nah, saudara-saudara, teringat saya dengan
sebuah hadis yang disampaikan oleh oleh sahabat yang mengatakan bahwa ini Abu Dzar ini ya. Jadi eh, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau ceramah naik di atas mimbar, ini jelang Ramadan, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin, 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 ya 3 kali. Nah, lalu kemudian terdengar oleh sahabat. Sahabat penasaran, apa kok yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya langsung, ya Rasulullah, sami'na katakul amin salata marrat. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mendengar engkau menyebutkan amin 3 kali. Ya, ada apa gerangan? Nah, lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, oh itu ketika saya naik anak tangga pertama, ya mimbar itu, saya mendengar Jibril alaihissalam mendatangi aku. Kemudian saya mendengar Jibril itu bilangnya begini, berdoa ya, syaki abdun adroka Ramadan fansalah minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang dia itu menjumpai Ramadan, ya, tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna, ya. Jadi kayak rutinitas saja. Walam yughfar lahu, dan dia tidak beroleh ampunan di dalamnya. Ya, saudara, bulan ini bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, di mana pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan di bulan ini, tidak di bulan yang lain. Ya. Nah, kemudian kok ada orang sudah diberikan bonus, ya, ampunan, dia tidak ngambil bonus itu. Sudah diberikan hadiah itu, ya, barokah, rahmat, kasih sayang Allah ditebarkan, ya, setan saja dibelenggu, ya. Nah, kok dia tidak mendapatkan ampunan? Lah, apa yang dikerjakan orang itu? Ya, jangan-jangan dia tidak puasa. Atau misalnya puasa tetapi dia tetap ngomongin yang lain, ya, berbicara yang kotor, melakukan hal-hal yang nista, ya, memforward sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Nah, kemudian apalagi, ya, jangan-jangan dia tidak sholat taraweh gitu ya, tidak sholat taraweh. Oh iya, ada hadis Nabi itu yang Tolha bin Ubaidillah Baik, yang halo. ya, terdengar, Ustaz. Oh iya, yang Tolha bin Ubaidillah itu bicara menceritakan mimpinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 pemuda masuk Islam, diislamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satunya ikut jihad dan kemudian menemui kemuliaan syahid di medan jihad itu, dan satunya lagi nanti meninggalnya tahun depan. Nah, kemudian sahabat ini Talha itu bercerita, tapi anehnya dalam mimpi saya itu Nabi, ini bicara mimpi nih ya. Saya justru melihat yang dapat prioritas masuk surga lebih dahulu itu adalah orang yang meninggalnya belakangan. Lah, ada apa gerangan? Nah, lalu kemudian Nabi SAW menjawab, tapi nanya dulu, orang itu masih mendapatkan Ramadan tidak pada tahun berikutnya? Dia masih mendapatkan Ramadan. Lalu kemudian Nabi SAW bilang, lah kalau dia masih mendapatkan Ramadan, ngapain kamu heran? Ya, bukankah dia bisa melaksanakan sholat 6.000-an rakaat? Ya, karena kalau misalnya panjang umurnya 17 saja dalam satu hari kita bagi, kita kalikan berapa ya, 12 bulan. Oh, itu sekitar 6.000-an memang. Belum lagi pelipat gandaan. Ya, jadi orang yang meninggal belakangan itu bisa melakukan amalan-amalan kebaikan yang luar biasa, ya, amalan sholat, amalan sodako, amalan tadarus Al-Quran. Dan tadarus Al-Quran bukan hanya sekedar membaca loh ya. Saya katakan membaca itu bagus, membaca itu bagus, menghabisi Quran karena itu juga bagus.
syukur 30 juz, alhamdulillah. Apalagi memang ada hadis Nabi yang bilang setiap huruf mengandung 10 pahala. Nah, berapa huruf yang kita baca di dalam Quran itu? Tetapi ada yang di atas satu tingkat di atasnya, yaitu mempelajari. Mempelajari itu jangan sampai apa yang kita baca justru Quran itu melaknat kita. Ada ungkapan dari mufassir itu, tapi ngambilnya dari Maimun itu, dia bilang begini, rubba talil Quran wal Quran yal'anu. Begitu banyak orang yang membaca Quran, dia tidak sadar Quran sedang melaknatnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa maunya Allah di dalam Quran ini. Dia baca, ya, dia baca ayat-ayat yang mengutuk kezaliman, ya, tapi dia melakukan kezaliman. Dia baca ayat yang melarang perbuatan curang, tapi tiap hari sebagai pedagang dia melakukan kecurangan. Lah itu namanya dia membaca Quran, tapi karena tidak paham, ya Quran itu melaknatnya. Nah, Ramadan ini jangan sampai kita begitu, ya. Kalau tradisinya di Muhammadiyah, ya selain membaca tentunya, dia mempelajari, ya, dia mempelajari. Jadi tidak begitu fokus juga orang. Ini tradisi Muhammadiyah dulu ya. Tidak fokus juga untuk membaca sampai ini kemudian. Nah, kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak. Ini apa tuh yang diinginkan Allah di dalam ayat ini? Berhenti. Kalau tidak paham bahasa Arab, baca tuh terjemahannya itu, ya. Nah, supaya kita bisa tahu, ya. Nah, kemudian begitu, ya. Nah, orang yang panjang umurnya itu bisa melakukan ini semua, bisa melakukan sodako yang strategis. Ya, saya kebetulan salah satu panitia pembangunan Mualimin ini sekarang sebenarnya ada nih. Ada pertemuan yang sama jamnya, tapi saya minta mundur sebentar. Ya, nah sodako yang terus mengalir itu kalau kita mentasarrufkan harta kita di tempat perkaderan ulama, ya. Jadi ya sudah, itu nanti akan mengalir itu, ya. Ada hadis yang siapa yang lebih dulu yang prioritas masuk surga, ini yang ustadznya, tapi ustadznya kan ada gurunya. Gurunya dulu yang prioritas. Gurunya bilang enggak, ada yang menyebabkan saya begini, ada yang memfasilitasi semua ini, yang mendanai semua ini. Nah, ternyata yang dermawan itulah yang duluan ya mendapat prioritas. Semuanya masuk surga, tapi yang mendapat prioritas. Kita mau mendapatkan prioritas itu, ya. Prioritas itu ya bagaimana caranya? Ya mengumpulkan amalan-amalan sebaik-baiknya, ya. Kalau sholat, ya kalau sholatnya benar, ya. Ada juga hadis itu yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam At-Targhib itu. Ya, ada orang yang usianya sudah 60 tahun tapi tidak satu pun rokaat yang bernilai pahala. Apa sebabnya? Sebabnya ya ditanya sama sahabat itu. Ya karena dia sholat, dia tidak pedulikan rukuknya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak tumak nina sholatnya, seperti ayam itu loh. Nah, yang viral sekitar berapa berapa ya 10-an tahun yang lalu, ya, yang itu loh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin. Kemudian ya, ya Allah ya Rabbi, itu tidak memenuhi rukun dalam sholat. Misalnya tumak ninah itu tidak tumak ninahnya. Ya, nah itu hati-hati. Jangan-jangan rukuk kita itu gara-gara rukuk kita tidak sempurna, kemudian tidak beroleh pahala. Ya, kita sementara sudah bangga, saya sudah sholat sekian rokaat taraweh, tapi kemudian terlalu cepat. Tapi bukan hanya itu, ya mungkin sudah tenang, tetapi masalahnya tidak ada dampak dari bekas sujudnya. Ya, tidak ada dampak dari bekas sujudnya. Bekas sujud itu terlihatnya dalam amal keseharian, ya, kecerahan wajah, kemudian menyapa orang-orang sekitar, baik, assalamualaikum, gitu, ya. Nah, jadi ada dampaknya gitu, ya. Tidak melakukan perbuatan zalim tadi, ya, yang menyebabkan orang sholat dikecam oleh Allah sendiri. Wa wailul lil musallin. Nah, itu kira-kira. Nah, ini sekedar pengantar. Nah, yang mau bertanya bab-bab ibadah, kira-kira ini sudah benar nggak sholat saya ini ya?
Mungkin kita fokus saja ke bab sholat aja, Ustaz. Ya, Eh, sering yang muncul itu pertanyaan, masih boleh nggak sholat tahajud setelah sholat taraweh komplit dengan witir? Ya, karena saya biasanya kalau ceramah saya itu di mana-mana, kecuali khutbah Jumat, tidak ada dialog. Tapi biasanya saya biasa memberikan kesempatan untuk dialog. Walaupun forum pengajian itu kadang tidak biasa memberikan waktu untuk dialog. Ya, seperti pengajian yang saya rancang itu, pokoknya 30 menit ceramah, 15 menit dialog. Bisa sampai 20 bahkan 30 menit, jadi 50-50. Ya, supaya ada umpan balik. Saya kira itu Ustadz Ridwan, kita buka tanya jawab saja ya, untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Monggo Baik, Ustadz. jazakallah khair Ustaz. Terus sebagai pengantar, saya kira topik nanti akan berkembang Ustaz. Ya, Karena kalau berdasarkan pertanyaan mungkin bisa kemana-mana. ya, Tapi nggak apa-apa Ustaz, kita fleksibel saja dengan ngobrol santai gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat berbuka pada rekan-rekan yang ada di Jepang dan Asia Timur. Baru saja azan. Insya Allah silahkan menikmati buka puasanya. Saya nanti izin juga sedikit nyemil Ustaz ya. ya. Monggo, Baik, monggo. silakan jika rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, langsung saja bisa aktifkan mikrofon atau menulis di kolom chat. Ya, kalau belum ada, nah saya dulu saat yang pertama, Boleh, boleh. mumpung jadi MC Tapi Ustaz. sudah buka, di Jepang sudah buka. Sudah Ustaz, baru saja ada. Alhamdulillah. Monggo, monggo, monggo. Ya, jadi yang pertama mungkin untuk mengawali diskusi tentang sholat ya, memang kita menghadapi banyak perbedaan. Ya, setiap tahun kita sudah terbiasa gitu Ustaz ya. Betul. Nah, termasuk dalam menentukan awal Ramadan. Ya kan ada yang mengatakan ini adalah bab ibadah, ada yang ini bukan ibadah, ini muamalah. Gitu. Dan Muhammadiyah jelas memakai hisab. Ya. Nah, mungkin sudah semakin dewasa tidak ada apa ya hal-hal yang mungkin sensitif gitu. Cuman ketika ada yang menyalahkan, nah itu sensitifnya muncul lagi saat. Iya, iya. Nah, kita, jadi ini mungkin saran Ustaz pertama menghadapi orang-orang yang seperti itu. Yang kedua kita meneguhkan diri dengan amalan Muhammadiyah ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Mungkin Oh dengan iya, iya, betul. dasar-dasarnya, kemudian bagaimana mendakwahkan ke orang lain di sini. Iya, betul-betul sekali. Ia mendewasakan diri kita dalam masalah ibadah, dalam masalah penentuan awal bulan. Saya berkeyakinan bahwa masalah ini tetap menjadi kontroversial hingga hari kiamat. Iya, iya, tetap akan menjadi kontroversi silang pendapat karena masing-masing punya dasar dan menurut saya dasarnya kuat semua. Ya, tapi di antara yang kuat itu Muhammadiyah akhirnya memilih ru'yat. Ru'yat itu bukan masalah ibadah, ya. Yang ibadah menurut Muhammadiyah itu puasanya, tapi memang ditentukan oleh misalnya untuk Ramadan atau misalnya untuk Zulhijjah, ditentukan oleh ru'yat itu sendiri kapan kita mulai berpuasa, ya. Nah, atau misalnya Syawal itu kapan mulai kita tidak berpuasa, ya. Itu ditentukan. Nah, metode menentukan itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilangnya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berarti yang disuruh adalah apa namanya? Untuk melihat, ya, melihat. Tapi ada isyarat dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kami dulu menggunakan ru'yat ya karena ya kami umat ummi yang la naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghisap. Mungkin saya kira kalau isyarat hadis ini kalau kita pahami, oh iya iya iya, apalagi Qur'annya itu memang ya apa namanya menyebutkan adanya apa namanya eh, mempelajari alam semesta ya dengan ilmu pengetahuan itu bisa dengan menghitung pakai hisab itu ya ada ayatnya. Kemudian ya untuk sekarang untuk apa kita disuruh belajar ya, kemudian bisa mengetahui secara detail walaupun awannya bulan tertutup dengan awan tetap bisa kita ketahui. Jadi tidak harus selalu dibulatkan.
nyatanya orang sudah bisa melihat apa yang terjadi di balik awan itu. Nah, tapi itu tetap ini. Jadi kenapa tetap berbeda? Karena masing-masing punya dasar. Ada yang mengatakan ru'yahnya itu sendiri atau bagian dari ibadah. Kalau Muhammadiyah mengatakan ru'yah itu bukan bagian dari ibadah. Ya diperintahkan saat itu karena memang kondisinya bisa dilakukan saat itu adalah itu. Ya. Nah, yang ibadah itu ya sholatnya, puasanya, itu masuk dalam bagian ibadah. Tapi kalau ru'yat itu hanya salah satu metode untuk menentukan masuknya awal waktu. Tapi ada juga metode hisab. Ya. Nah, seperti misalnya sholat, itu kan bisa dihitung semua. Bisa dihitung semua karena ilmu pengetahuan begitu berkembang. Ada pengamatan, penginderaan jarak jauh, itu bisa lebih lagi. Ya. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi sudahlah, sebaiknya kita memang dewasa dalam menghadapi perbedaan ini. Masing-masing kita tahu dasarnya. Ya, tidak usah memaksakan karena bagi orang yang meyakini ibadah ya silahkan. Ya, bagi yang tidak itu hanya sekedar metode muamalat ya, cara menentukan ya silahkan. Yang penting ya mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita dengan menghargai perbedaan itu. Ya, baik. Ya, tapi kalau misalnya tadi Ustadz Ridwan, kalau kita mau penyatuan kan kadang-kadang kan yang penyatuan hari raya umat Islam, saya kira satu-satunya yang bisa menjawab itu adalah hisab yang disepakati standarnya, ya. Jadi itu kira-kira. Ya, sama-sama hisab kalau misalnya kriterianya berbeda tetap saja bisa. Sama-sama ru'yat kalau misalnya ada yang mengatakan pokoknya apa namanya ada yang menyaksikan ya udah cukup, disumpah udah cukup. Ya, maka semuanya berpuasa besoknya begitu. Ya. Nah, itu kira-kira kedewasaan kita dalam menghadapi perbedaan itu. Ya. Baik, ada yang lain? Ya, jazakallah Ustaz. Mari silakan rekan-rekan yang lain jika ingin ada pertanyaan. Monggo. Ya, Ya, mungkin kalau belum, saya satu lagi Ustaz. boleh. Kalau pandangan Muhammadiyah tentang kunut di saat sholat witir Ustaz, itu apakah ada yang sudah ditankitkan atau belum Ustaz? Oh iya. Saya justru sempat meneliti itu. Saya lihat hasil penelitian saya ya. Kalau Muhammadiyah dalam fatwa itu sudah ada tulisan tentang kunut witir. Ya, dalam fatwa. Dalam HPT 1 memang dituliskan bilang belum. Ya, kita masih pelajari karena ada juga dalil-dalilnya yang ini. Nah, tetapi kalau di buku sholat yang saya tulis, saya sudah mendahului memastikan bahwa seluruh dalil hadis tentang kunut witir itu dhaif. Ya ini maaf ini dengan segala keterbatasan saya mungkin ya, tapi hadisnya dhaif. Ya, yang mana misalnya mau dikatakan sebagai hadis yang sahih, coba aja tunjukkan ya. Nah, insya Allah tidak ketemu ya, insya Allah, tapi mungkin keterbatasan saya. Tapi mari kita lihat misalnya ada hadis yang mengatakan apa eh, mana kunut witir ya, saya lihatkan. Oh, yang tentang kunut witir itu saya lupa halamannya. Tapi dalam buku ini disertasi saya nih. Dalam disertasi saya teliti secara seksama hadis-hadis yang mengatakan kunut witir sampai Abu Dawud sendiri mengatakan bahwa seluruh hadis yang menyebutkan tentang kunut witir itu hadisnya dhaif. Setelah saya teliti, iya ya. Saya teliti satu-satu semua periwayatnya ya ternyata memang betul-betul dhaif gitu. Ya, jadi terus saya mau bilang apa ya tentang apa kunut. Walaupun ada memang perbedaan dari ulama ya, dari ulama. Ya, saya kira nanti mungkin insya Allah akan ketemu. Nanti sambil jalan begini, biasanya langsung ketemu gitu. Ya, tapi hadis yang misalnya ada satu hadis, ada ini doa ya, doa.
Doanya itu yang setelah sholat witir. Setelah witir selesai, ada doa yang bunyinya itu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Ya, kita cari hadisnya. Ya, akhirnya saya berkesimpulan. Tadinya saya tidak meneliti ini. Saya menelitinya kunut subuh dan kunut witir. Ya. Nah, kemudian apa yang saya temukan? Yang saya temukan doa yang biasa dijadikan zikir setelah sholat witir oleh Tarji Muhammadiyah atau dalam himpunan Putusan Tarji yang ada tambahan Rabbil Malaikati Warruh, ternyata hadisnya dhaif jiddan. Semua periwayat hadis itu melalui Isa bin Yunus yang kemudian dia mengaku berguru kepada gurunya, tapi ternyata misalnya apa Peter bin Khalifah, ya, atau misalnya Said bin Mihran atau Said bin Abi Aruba. Said bin Abi Arubah itu yang melalui Tobroni itu kemudian Said bin Abi Arubah mengaku ketemu meriwayatkan hadis dari Qatada. Ternyata itu terputus semua. Tidak ada biografi ulama hadis yang menjelaskan pertemuan mereka. Demikian pula kalau kita misalnya balik, adakah murid-muridnya yang ketemu sama Said Isa bin Yunus? Sama dengan yang sebelah, guru yang sebelah, Peter bin Khalifah, ya, mengaku menerima hadis dari Zubair. Tapi ternyata setelah kita saya teliti satu-satu, saya cermati beberapa kitab ini karena di laptop saya ini ada sekitar 1190 kitab hadis. Saya teliti, iya ternyata tidak ada keterangan bahwa mereka pernah bertemu dan saling belajar tentang hadis. Jadi saya katakan hadisnya munqati. Pada redaksi Al-Baihaqi, sanad Al-Baihaqi itu cuma numpang pada sanad Ad-Daraqutni. Ya, cuma numpang pada sanad Ad-Daraqutni. Jadi Al-Baihaqi itu menerima hadis ada namanya gurunya Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as. Ternyata pemalsu hadis. Bapaknya sendiri bilang apa? Bapaknya ini anak saya ini pendusta. Bapaknya Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as. Ya, jadi selesai sudah. Ya. Nah, kalau yang jalurnya Al-Baihaqi. Baik, ya. Silahkan ada saya lihat beberapa pertanyaan itu penanya Baik. dari chat. Ada Ustaz di chat, saya bacakan Ustaz ya. Silakan aja. Satu-satu mungkin Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh mengikuti gathering yang di dalamnya ada konsumsi alkohol? Di lab kami setiap tahun ada gathering penutup tahun dan mewajibkan semua member hadir. Namun saya bingung gimana cara menolaknya walaupun mereka bersikeras untuk harus hadir karena mereka juga menyiapkan makanan dan minuman yang halal. Mungkin bisa memberikan pandangan fikihnya, Ustaz. Ya, kalau itu hubungannya dengan bisnis, saya termasuk mengatakan tidak ada masalah. Ya, budaya menurut saya maaf, bagi saya tidak ada masalah. Ya, ya kita cuma mengkonsumsi yang halal-halal saja. Ya, jangan mengkonsumsi yang haram, yang subhat. Ya, ya. Jadi itu saya kira jawaban saya. Jadi kita karena kadang-kadang kalau kita tidak hadir nanti dikira apa gitu. Nah, mereka sudah bercapek-capek untuk menghadirkan kita dengan menyediakan makanan dan minuman halal. Nah, dalam rangka muamalah itu ya kita boleh lah ya untuk ikut di sana, tetapi sekali lagi kita kalau ditawari alkohol, tos misalnya ya dengan minum itu ya kita sudah tidak layani kalau seperti itu ya. Begitu kira-kira, Mas. Baik, begitu ya Mas Salahuddin. Ya. Selanjutnya Ustaz. Oh, ini dari peserta, mungkin dari YouTube Ustaz. Sebagai makmum, kapan kita membaca Al-Fatihah atau perlu membaca Al-Fatihah juga saat imam membaca Al-Fatihah secara jahar atau tidak perlu membaca apa-apa karena dikatakan bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Mana yang lebih kuat? Luhur. Terima kasih Ustaz. Baik, singkatnya makmum
itu apakah imamnya bersuara sir ataukah imamnya bersuara jahar, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu kalau misalnya sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Kapan bacanya? Ya, mengikuti imam. Ya, bukan setelah waladhdallin amin. Karena aturannya setelah waladhdallin amin, itu aturannya membaca surat setelah itu. Ya, bukan lagi membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah, berapa waktu yang diberikan oleh imam untuk kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah? Paling cepat Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan secara tanda amin. Padahal kita tahu Nabi SAW dalam membaca itu yukotti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Jadi Nabi SAW memenggal bacaannya ayat per ayat. Ya, ayat per ayat. Ya, jadi tidak disambung terus ya seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan bacaan dengan hadis yang mengatakan bahwa imam bacaan makmum itu sudah ngikut pada bacaan imam. Hadisnya itu kebetulan hadisnya dhaif itu yang saya teliti dalam buku saya katakan dhaif ya. Ya, memang kita mengikuti bacaan imam itu bacaan ya selain Al-Fatihah ya kita tetap kalau misalnya bacaan surat setelah itu ya kita tinggal mendengar. Tidak boleh membaca apapun kalau imam sudah membaca surat. Nah, apalagi yang menjadi bacaan pribadi kita. Jadi Al-Fatihah, kemudian setelah itu doa-doa itu, ya, doa-doa itu. Nah, tapi kalau misalnya bacaan surat kita kok membaca, pernah ada kejadian pada masa Nabi SAW, Nabi terganggu, ya, terganggu dengan bacaan sahabat di belakangnya. Lalu setelah salam Nabi SAW tanya siapa tadi yang mengeraskan suaranya mengikuti bacaanku. Lalu ada sahabat yang angkat tangan. Kemudian Nabi SAW menegur begini, mau ndak kamu mau mengganggu kehusuan saya, bacaan saya, ya. Kemudian sahabat itu diam. Ingat kalau imam di sana disebutkan dalam hadis ya tentang tata cara sholat berjamaah, ya. Sebentar, saya bukakan hadisnya. Hadisnya sebenarnya agak-agak panjang sih ya. Ya. Oh iya, jadi Nabi SAW bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya di buku saya halaman 194, barangkali ada di antara kamu membaca bacaan di belakang imam kalian. Nah, setelah ada yang mengatakan na'am hadza, ya dengan buru-buru, dengan cepat-cepat. Nah, kemudian kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kamu lakukan itu kecuali membaca Al-Fatihah Al-Fatihah tadi, ya. Fa innahu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena tidak sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Atau misalnya begini dalam hadis Hasan riwayat Abu Daud Ad-Darqutni, ini dari sahabat yang lain ya, Ubadah bin Somit. Fala taqra'u bisyai'im minal Qur'an. Jangan kamu membaca sesuatu apapun dari Al-Qur'an idza jahartu. Apabila aku menjaharkan bacaanku. Illa bi ummil Qur'an, kecuali ummul Qur'an. Jadi yang dibaca hanyalah ummul Qur'an saja, kita ikuti di belakang imam, ya. Ikuti saja, ikuti itu sudah dan qomat kamit tidak hanya dalam hati. Ya. Nah, itu. Saya kira itu ya yang ini bahkan Imam Ahmad itu bilangnya begini. Sekiranya ada orang yang sebenarnya sholat jahar, sholat Jumat. Pernah itu kejadian Muktamar Muhammadiyah di UMY sini, ya, karena jamaahnya beludak gitu. Nah, sound systemnya kurang disiapkan panitia sampai ke belakang, sampai jauh ke belakang dan ke bawah. Ya, apa yang terjadi? Nah, lantai bawah itu tidak bisa mendengarkan. Akhirnya ya harus berinisiatif. Pada saat itu sebenarnya kalau dia mendengarkan bacaan imam, dia tidak perlu membaca
tidak kata pendapat yang lain ya, pendapat yang lain. Nah, apa namanya? Kalau dia mendengarkan, dia cukup mendengarkan bacaan surat setelah itu. Tapi karena ini masalahnya dia tidak mendengar sama sekali, maka Al-Fatihah dia baca, surat setelah Al-Fatihah juga dia baca. Dan bahkan karena kacau tidak terdengar, akhirnya ada yang mengangkat diri sebagai imam waktu itu. Gitu ya. Nah, kalau Imam Ahmad mengatakan bahkan dalam sholat bersuara jahar, di mana suara imam tidak terdengar, maka makmum membaca Al-Fatihah dengan surat setelahnya. Gitu ya. Baik, ada yang lain? Oh, ada Masya yang Allah. saya lupa tadi. Yang hadis ini saya lanjutkan. Yang hadisnya doif itu adalah bacaan setelah sholat witir ya, yaitu yang Rabbil malaikati warruh. Rabbil malaikati warruh. Ya, itu bacaan setelah sholat witir. Tapi kalau Subhanal Malikil Quddus itu tetap hadisnya sahih. Riwayat An-Nasai Abu Dawud atau Yalisi Abu Dawud Ad-Sijistani, Imam Ahmad, ya, Ibnu Ja'di, dan seterusnya. Baik, itu saya kira. Masya Allah. Jadi untuk witir berarti yang Subhanal Malikil Quddus itu Tetap. mengeraskan menjadi sunnah Ustaz ya? Ya, yang ketiga, bacaan ketiganya. Oh, bacaan ketiga dikeraskan. Tapi tambahan yang biasa kita hafalkan, Rabbil malaikati warruh, temuan saya, yaitu yang saya katakan tadi, pada saat saya meneliti hadis kunut subuh, kunut witir, nah bacaan Rabbil malaikati warruh ada pada bacaan kunut witir. Saya katakan, nah Rabbil malaikati ada pada bacaan kunut sebelum witir itu. Sebelum ruku, sorry. Ya, sebelum ruku. Nah itu hadisnya ternyata dhaif. Ya, panjang sih penjelasannya karena saya meneliti banyak sekali hadis. Mungkin Baik. 155 hadis itu saya teliti. Masya Allah. Baik Ustaz, ditangkap ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, sepertinya ada beberapa lagi. Mungkin saya rangkum ya, ini kebetulan orangnya sama. Dari Ibu atau Mbak Sri Tasminatun. Mohon izin bertanya, bila kita berjamaah, kita sudah datang terlambat. Setelah takbiratul ihram, apakah membaca iftitah atau langsung Al-Fatihah? Kalau membaca Al-Fatihah, resikonya nggak akan sempat membaca kalau membaca iftitah, resikonya nggak akan sempat membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Izin bertanya lagi, saya pernah makmum, ternyata imamnya ngebut. Saya baru membaca Al-Iftitah. Saya baru membaca iftitah, belum sempat membaca Al-Fatihah. Imamnya sudah ruku. Apakah sholatnya sah? Terima kasih. Ya, baik. Kalau misalnya kita masuk rakaat kedua, itu pasti tidak ada lagi waktu untuk membaca iftitah. Ya sudah, kita langsung baca Al-Fatihah saja. Ya, baca Al-Fatihah saja. Tidak perlu iftitah. Tapi kalau baca iftitah pasti terlambat lagi. Kecuali mungkin kalau mau memilih iftitahnya yang pendek, karena iftitah itu kan banyak sekali. Yang pendek itu kan apa namanya? Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Ini yang pendek. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Ya, yang panjang itu yang sedangan Allah maba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang panjang itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwal muslimin. Allah mantal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bidzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanil illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Panjang sekali. Tabarok tawata. Terakhirnya saja lah. Tabarok tawata alaita astagfirullah. Jadi kalau ini Anda baca sebaiknya pada saat sholat sendiri. Tapi kalau Anda saat sholat berjamaah, baca saja langsung Al-Fatihah saja, tidak masalah, supaya tidak ketinggalan Al-Fatihahnya, supaya bisa sempurna. Lah kalau misalnya kita tidak sempat membaca Al-Fatihah karena misalnya kita masbuk terlambat, apa yang dilakukan? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya rugi, ya rugi karena tidak sempurna dalam membaca Al-Fatihah atau tidak sempurna dalam membaca iftitah. Makanya yang paling bagus itu sebenarnya kalau bisa takbiratul ihram, tidak terlambat, tidak masbuk. Ya.
yang paling bagus. Kalau bisa takbiratul ihram bersama imam, dia bisa tenang membaca iftitah, dia bisa sempurna membaca Al-Fatihah, membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Itu kalau tidak telat. Tapi kalau telat, apakah dia mendapatkan rokaat? Ya, dia tergantung dia mendapatkan rokaat di situ kalau dia bisa mendapatkan ruku bersama imam. Ya, ruku bersama imam. Tapi Al-Fatihahnya tidak selesai. Nah, ini dia. Coba kalau misalnya kita pahami la solata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Ini hadis sering digunakan orang untuk mengatakan bahwa kalau tidak membaca Al-Fatihah maka tidak mendapat rokaat. Sekarang kita perhatikan ya hadisnya. Coba semuanya mikir aja nih. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kira-kira maknanya itu tidak tidak ada rokaat kalau orang tidak mendapatkan rokaat atau tidak mendapatkan rokaat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Atau ya la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Mana kira-kira? Iya. Lebih Hadis utama itu Al-Fatihah saja. iya. Iya, jadi hadis itu bukan berbicara tentang dapat rokaat atau tidak. Hadis itu berbicara pentingnya Al-Fatihah di dalam sholat. Lah orang yang masbuk itu kan dia memang tidak membaca Al-Fatihah di rokaat itu, tapi dia tetap mendapatkan sholat. Iya, mendapatkan rokaat. Ada sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah itu dia belum masuk shop, dia baru masuk pintu. Ternyata imam ya Nabi SAW dan para sahabat sudah takbir menuju ruku. Allahu Akbar, ruku. Apa yang dilakukan Abu Bakrah? Abu Bakrah itu takbir juga di depan pintu, lalu jalan dalam kondisi ruku gitu. Ya, lah luar biasanya Nabi SAW itu tahu. Jadi apa yang terjadi di belakang jadi kayak ada CCTV itu. Iya, Nabi SAW apa yang terjadi di belakang saya tahu. Akhirnya dia tanya, ayo siapa tadi yang sholatnya jalan-jalan? Ya, Abu Bakar itu angkat tangan, saya Nabi. Nah, kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Ya, doa didoakan oleh Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu yang tidak mau kehilangan rokaat. Gitu. Tapi wala ta'ud, jangan diulangi ya. jadi bercanda itu Nabi, tapi doa isinya gitu ya. Didoakan sahabat yang punya semangat mengejar itu. Kenapa dia mengejar? Kenapa dia ruku? Karena dia tahu dapat rokaat, dapat ruku. Iya, insya Allah. Ya. Baik Ustaz, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Sepertinya yang terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Ya. Ini mau langsung bertanya kepada Bapak atau Mas Ahmad Edi. Tafadhol, silahkan. Waalaikumsalam, Ustaz Sagir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, terkait tadi doa setelah witir tadi yang dianu Ustaz Sagir. Iya. Kalau subuhun kudus Rabbul Malaikati Waruh, mungkin dulu waktu masih kuliah itu ada tambah Rabbuna wa Rabbul Malaikati Waruh. Itu memang ada hadisnya, teman. Tapi yang subuhun kudus Rabbul Malaikati Waruh, saya pernah baca itu untuk doa sujud juga ya. Betul. Untuk juga. Ya, untuk sujud. Betul. Kemudian satu lagi Ustaz. Okay. Saya kemarin dapat PDF dari teman saya RT yang doa setelah witir itu ada Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Oh iya. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi sanaan alaika anta dan seterusnya. Itu gimana Ustaz Sagir? Baik, terima kasih. Jadi ini saya katakan hasil penelitian saya ini, saya sudah minta sama teman-teman majelis tarjih
tolong diteliti yang doa setelah witir itu, Rabbil malaikati warruh. Tolong diteliti ulang karena hasil penelitian saya itu hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah karena terputus, dan kalau misalnya lewat sanadnya Al-Baihaqi ada pemalsu hadis di sana. Jadi tapi subhanal malikil quddus saya katakan tetap sahih. Oke. Lalu kalau misalnya itu dhaif, lalu apa yang dibaca? Tadi ada subuhun kudus, Rabbul malaikati warruh, itu sama sekali tidak kita temukan sebagai bacaan doa setelah witir. Saya tidak menemukan itu. Adanya doa setelah doa pada saat sujud seperti yang Pak Ahmad Edi tadi katakan, ya, atau pada saat ruku dan sujud, ya di buku saya ini kan saya sebutkan subuhun kudus Rabbul malaikati warruh, itu doa ruku dan doa sujud. Nah sekarang ada yang menambah subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, itu sama sekali tidak ada hadisnya itu. Ya, tidak ada tambah hadis sendiri kalau itu. Iya, cuman kan orang tambahan kita Pak Kiai itu, berarti itu. kalau orang kita itu, wah semakin panjang hadisnya, doanya semakin mantap gitu ya. Padahal belum tentu. Yang panjang bisa tidak ada hadisnya, yang pendek juga bisa tidak ada hadisnya. Ya, jadi gitu. Jadi tidak ada itu subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ada sih, tapi bukan itu bacaannya orang Syiah Rafidhah. Saya sebutkan di sini. Ya, tapi bukan, sekali lagi bukan ini. Ya, ada lagi maaf yang doa di sela-sela. Ini karena semuanya ya. Seringkali ada doa di sela-sela sholat tarawih, ya. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, itu tidak ada hadisnya. Ditambah lagi subhanal malikil ma'bud, ya di Sulawesi itu tempat saya itu. Subhanal malikil maujud, itu tidak ada hadisnya. Coba saja dilihat saja. Tidak akan ketemu hadisnya. Hadis palsunya juga tidak ada, ya. Nah, ini makanya saya katakan hati-hati, ya. Jangan-jangan yang begini ini yang menyebabkan nanti tidak dihitung sholat kita, ya. Tapi kalau yang dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu, ya saya berikan kesempatan untuk meneliti lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena waktunya sholat di daerah Jepang, ya, Korea, ya, Cina dan seterusnya. Saya mohon undur diri, saya menghadiri mau ke Mu'allimin untuk melihat penyerahan asrama rumah pamong. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit Ustadz sebelum ditutup, mohon diakhiri dengan berdoa untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Baik rekan-rekan, sebelum ditutup saya ingin sedikit share tentang pengumuman bahwa insya Allah sudah terlihat ya di layar monitor, PCIM Jepang mengadakan program penyaluran zakat fitrah dan fidyah serta zakat mal dan infak sedekah. Bagi rekan-rekan yang memiliki keluangan harta bisa menyalurkan lewat rekening yang tertera di layar. Kemudian untuk acara besok pengajian buka bersama Ramadan, insya Allah ya hari Rabu akan diisi oleh beliau Ustadz Asad Salahuddin. Beliau adalah mubaligh, guru mu'allimin yang ada di Yogyakarta dengan tema menyempurnakan toharoh di kala sulit. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di kajian pada sore